Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lailatukum sa'id. Waalaikumsalam. Lailatukum sa'idah ayuhas sadah wa sayyidat. Sa'idah Mubarakah. Sa'idah wa Alhamdulillah. قد اجتمعنا في هذا الزوم. معنا أستاذة فاتنة، أستاذة حكمة، أستاذة إرفنا، وأخي نبيل. تمام، هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. صراط الذين Tata Ervina dan yang lain ini kayaknya sebelum-sebelumnya juga pakai Zoom terus kan ya? Soalnya yang apa ya? Yang terbiasa pakai Zoom dan dikasih dari Halakha Arabinya juga pakai Zoom. Saya baru masuk pas halako yang ketiga ini, Ustazah. Oh bisa ya? Halako yang pertama, kedua nggak ikut. Daftar tapi nggak ikut atau langsung daftar bulan ketiga? Langsung daftar bulan ketiga. Oh ternyata bisa ya. Saya kira tuh harus dari awal. Eh, nggak tahu bisa tuh. Bisa. Tapi kalau nasorob insya Allah bisa. Tapi kalau percakapan belum bisa. Oh nah, ternyata bisa ya. Ya jadi kita memang terbiasanya pakai Zoom ini. Nggak ada masalah ya. Nggak, Ustazah udah berhasil download. Nah, Kita kemarin nggak berhasil. hmm, iya instalasinya harus disiapkan dulu memang kalau Zoom. Baik, kita mulai materi hari ini. Oke, kita olah sebenarnya yang kemarin. Yang sudah saya sampaikan kemarin hampir mirip dengan di ini ya, yang sudah ada di modul di dalam apa di pertemuan satu ini tentang takwinul jumlah atau membuat jumlah. Kemarin jumlah itu seperti yang sudah kita ketahui bersama ada dua macam ya, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian ini mungkin kemarin saya sampaikan apa namanya ini ya yang harus ada di dalam kalimat atau jumlah itu tentunya adalah musnad dan musnad ilaih, yakni mubtada khobar dan fi'il fa'il. Ini dinamakan dengan kalau di istilahnya di ini ya, nahwu klasik itu ada dua macam makmul karena kita pakai ini nahwu klasik itu ada teori amil. Ada amil maka ada makmul. Amil itu yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi adawat baik itu apa namanya kalimat isim atau juga huruf. Terus apa namanya kalau ada amil yang mempengaruhi pasti ada yang dipengaruhi namanya makmul. Makmul itu ada dua macam. Makmul umdah dan makmul fudlah. Sudah pernah belajar atau mendengar mungkin Ustadz Ustadzah apa Belum. namanya belum ya. Biasa. Biasanya kalau di nahwu dasar itu ya langsung ya, misalnya ada marfu'atul asma, mansubatul asma, tapi belum secara eh, jelas dibagi ada makmul umdah, ada makmul fudlah. Makmul umdah itu unsur pokok.
yang harus ada di dalam kalimat. Ini ya, kaidah inti dalam kalam. Unsur pokok yang harus ada, yang tidak boleh tidak. Kalau fudlah itu secara bahasa artinya sisa. Kalau umdah itu pokok apa ya? Imat itu ya, yang apa? Inti pokoknya, pokok dasar gitu. Kalau fudlah itu sisa atau hanya pelengkap. Ma'mul fudlah itu biasanya ya yang berupa mansubatul asma itu semuanya ma'mul fudlah. Kan tidak harus ada kan ya. Kalau bahasanya itu muncul setelah sempurnanya kalam. Dan begitu. Jadi yang paling penting adalah harus ada ma'mul umdah dan kalau dibutuhkan bisa mendatangkan ma'mul fudlah. Nah, di sini fudlatul kalam atau pelengkap mencakup mansubatul asma gitu ya. Kemudian tambahan lagi ada jar majrur, dzaraf, af'al khamsah, amil lawasih dan lain sebagainya. Ada syartiyah, nafi, istitsna, ini semuanya sifatnya hanya melengkapi saja. Yang paling penting ya kemarin itu ya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, musnad musnad ilaih. Oke, kita lanjut ke materi di pertemuan berikutnya. Kemarin kita sudah sama-sama membuat contoh untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sederhana. Al-jumlah al-basithah. Nah, malam ini kita belajar tentang pengembangan kalimat isim atau jumlah ismiyah. Dari jumlah ismiyah yang dasar atau basit ini ada ad-du'a'u silahun. Ada mubtada, ada khobar. Dari mubtada khobar ini bisa dikembangkan dengan dengan memasukkan, dengan menambahkan berbagai macam makmul fudlah tadi. Contohnya di sini ya. Pertama kita buat dari idofah. Sudah tahu semuanya ya idofah. Mungkin kita ulas sedikit. Idofah adalah, kalau saya mendefinisikan ya, idofah itu adalah gabungan antara dua kata atau lebih, dua isim ya, dua isim atau lebih. Namun yang dituju adalah isim yang pertama. Yang punya kedudukan itu adalah isim yang pertama. Mudhof ilaih itu kan hanya ngikut ya, buntut. Dia cuma nunut sama mudhofnya. Makanya dia selalu dibaca jer. Karena jer itu kan kalau dari urutan i'rab ya, rofa, nasab, baru jer. Rofa itu isinya adalah unsur-unsur utama, unsur-unsur pokok. Yang kedua ada mansubat itu pelengkap yang lumayan penting ya. Kemudian baru majrurat atau mahfudat yang sifatnya itu lebih eh, pelengkap lagi. Maksudnya ini bisa dibutuhkan dan bisa tidak. Makanya mudhof ilaih itu dibaca majrur atau mahfud ya. Karena dia sifatnya tadi kelas nomor 3 begitu. Contoh di sini, ad-du'a'u silahul mu'minina. Apa artinya ad-du'a'u silahul mu'minin? Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, dari yang eh, ide pokok tadi, kalimat utamanya itu ad-du'a'u silahun. Doa itu ibarat senjata. Kemudian dibuat menjadi susunan idhofah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Oh ya, ini sedikit kita ulas lagi ya. Idhofah itu menyimpan salah satu dari tiga huruf jar. Apakah ada yang tahu tiga huruf jar itu apa saja? Pernah belajar ini belum? Kayaknya di jurumnya ada ya. Setiap Ya, idhofah. ila, Naam, apa saja, Ustazah?
Apa ya Ustazah? Li ya. Iya, nah. Lam. Nah, bi Mm-mm. sama vi. Iya, betul. Satu lagi. Bi Kurang tepat. Gome. Rubah, Apa? Lupa. rubah. Rubah bukan kejauhan itu rubah. Lam. Alam Ka, kasih Bukan, bukan. Ini al misalnya em, ilah, 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 khotamu kamu, hadidin Allah. atau khotamu min zahabin. min 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 Min, min. naam. Min, fi, atau lam. Min, fi, atau lam. Min, jika idofahnya itu menunjukkan eh mudhof ilaih adalah bahan 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 dari mudhof ya. Misalnya khotamu zahabin, cincin emas. Itu artinya apa? Cincin yang dibuat dari emas, cincin yang berasal dari emas. Atau fi, fi itu ketika mudhof ilaih merupakan tempat dari mudhof. Misalnya apa namanya? Contohnya apa ya? Saya ngeblank. Hmm, Kok Kalau tiba-tiba babu gitu? faslin, Apa Ustazah? babu faslin itu babu vi itu ya. Babu Sepertinya faslin. bukan yang itu apa ya? Kalau itu lam nanti. Oh, Sebentar. Saat tuh lihat masuk nggak sih? Apa? Saat tuh lihat Kurang jelas saya. jam. Apa? Saat tuh lihat Saatul lihat. Apa itu saatul lihat? jam tangan. Jam tangan. yang bermakna Enggak. apa tadi Ustazah? Kalau itu lam, yang ini yang belum tadi fi. Bermakna lam. Bermakna fi yang belum. Bermakna fi. Zahabul kobri. Azabul kobri. Adzabul qabri. Naam, syukran Ustazah. Adzabul qabri. Adzabun fil qabri. Menunjukkan tempat kalau tidak waktu ya. Pokoknya bermakna dzarfiyah. Adzabul qabri. Kemudian misalnya zulamul laili. Apa gelapnya malam ya. Kemudian kalau kalau nggak nggak masuk ke min atau nggak masuk ke fi. Tadi kan kalau min itu bahannya ya berasal dari. Kalau fi menunjukkan dzarfiyah, dzaraf makan atau dzaraf zaman. Kalau nggak masuk antara min dan fi, maka berarti masuknya adalah lam. Lam ini bisa bermakna lil milki atau lil ikhtisos, kepemilikan atau kekhususan. Misalnya silahul mukminina, senjata milik orang mukmin. Nah, berarti ini kan menyimpan huruf cer lam. Atau misalnya yang tadi babul fasli, itu kan bukan pintu miliknya kelas, kan sebenarnya bukan kepemilikannya kelas ya, tapi pintu yang khusus untuk kelas. Jadi itu yang menyimpan lam. Bisa difahami ya. Ada min, ada fi. Kalau nggak masuk min atau fi berarti lam. Lamnya lil milki atau lil ikhtisos. Begitu. Kemudian al mukminina tadi kan i'rabnya itu jer ya. Tanda jernya apa teman-teman? Ya, Ya, kenapa menggunakan ya? jamak muzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Kita lanjut pelengkap dengan naat. Contohnya
Ad-du'a'u al-mustamirru. Silahul mu'minina. Ad-du'a'ul mustamirru, doa yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus adalah sebagai senjata bagi orang-orang mukmin. Al-mustamirru istimror, kontinu atau terus-menerusnya. Kita bahas lagi, na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut itu harus sama dalam berapa hal? Harus sesuai dalam berapa hal? Dalam 3 hal ya Ustazah. Kurang satu, 4. empat. Nah, dari apanya saja? Zakar dan mu'anasnya, Mudzakkar dan nakir muannasnya. Nakirah dan makrifat, harokat akhirnya, i'rabnya, dan adatnya, jumlahnya. oh ya, mufrad atau jamaknya ya. Pertama dari mudzakkar dan muannas. Kalau di contoh ini sama-sama Muzakar, mudzakkar. Antara ma'rifat dan nakirah ini sama-sama ma'rifah, ma'rifat. sama-sama Dari segi i'rabnya sama-sama rafa. rofa. Kemudian dari segi mufrad tasniah jamak ini Mufrad ya? mufrad sahih. Jadi kalau kita mau menambahkan ya harus disesuaikan dengan manutnya kan begitu ya. Karena ini kan kita tujuannya untuk menulis atau mengarang. Jadi kalau mau menambahkan naat itu harus disesuaikan dengan manutnya. Kita lihat manutnya 4 hal tadi ya sifatnya. Mudzakkar, ma'rifat, mufrad, dan marfu. Maka naatnya juga harus diikutkan dengan manut tadi. Yang perlu diperhatikan di dalam naat man'ut, biasanya ini yang sering terlewatkan atau mungkin luput dari perhatian, bahwa jamak taksir itu disifati dengan mufrad mu'annats ya. Jamak taksir itu dianggap sebagai mufrad mu'annats. Misalnya, hmm, al-ashhur, apa artinya al-ashhuru? Eh, Kan Syahrul, bulan-bulan. Nah, bulan-bulan ini disifati dengan mufrad muannas, misalnya al-qadimah, al-qadimatu. Kalau kita mau mengatakan fil ashhur di bulan-bulan yang akan datang, maka kita membuat naatnya itu berupa mufrad muannas. Fil ashhuri, kalau kita mau mengatakan yang akan datang itu bukan al-qadimi tapi justru al-qadimati. Karena jamak taksir itu dianggap disifati dengan mufrad muannas. Kaidahnya itu bisa disebut eh, kullu jam'in muannasun. anak Nah, kalau yang lain misalnya jamak mudzakkar, jamak muannas, tasniyah itu disesuaikan saja ya. Berikutnya ada tambahan yang berupa amil nawasih. Misalnya kita masukkan inna di dalam jumlah ismiyah tadi. Inna du'a al-mustamirra silahul mu'minina. Sesungguhnya doa yang dilakukan secara terus-menerus itu menjadi senjata bagi orang-orang mukmin. Inna seperti yang kita tahu amalnya adalah Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya mana? Ad-du'a Ad-du'a, wa khobarnya huwa adalah silah. silahul mukminin. Nah, ini al-mustamir maka harus ikut ke ad-du'a ya karena ad-du'anya sudah mansub berarti al-mustamirnya juga ikut mansub. Al-mustamir Ro. ro, al-mustamir ro. Yang awalnya tadi al-mustamiru kita ikutkan menjadi al-mustamir ro. Kalau misal kita ganti inna dengan kana, bagaimana bunyinya?
Karena Karena doa muslim. al-muslimin silahal mu silahal mu'minina. Nah, karena ad-du'a'u al-mustamirru silahal mu'minina. Begitu juga dengan adawat yang lain ya, akhwatnya kana ataupun akhwatnya inna. Inna ini punya faidah apa? Maknanya Taukid taukid sahih. Kalau kana, saya ingin tahu bagaimana teman-teman ustaz-ustazah di sini menerjemahkan atau menggunakan kana. karena adalah menjadi, Menjadi, menjadi gimana maksudnya? maksudnya diterjemahkan maksudnya karena adalah atau karena bisa diartikan juga menjadi. Oh begitu. Baik, bisa. Kalau ini kalimatnya kan ini ya umum, jadi tidak tidak Oh, apa merujuk pada satu kondisi tertentu. Karena doa ul mustamirru silahal mu'minina. Ini sama seperti misalnya kan Allahu ghafurur rahimah kan begitu ya. Tapi kalau misalnya karena itu dimasukkan di dalam jumlah yang sehari-hari, misalnya kuntu kuntu tolibatan itu akan mengubah kalimatnya menjadi zaman madhi. Jadi misalnya ana tolibah, saya saat ini adalah seorang mahasiswa. Tapi kalau kuntu tolibah, saya dulu adalah seorang mahasiswa. Karena itu eh, kalau apa ya, kadang ada maknanya tersendiri, tapi kadang hanya menunjukkan tadi madhi. Jadi kalau diterjemahkan satu lafal kana itu agak susah sebenarnya. Kita harus melihat konteks kalimatnya. Kita lanjutkan. Ada isi mausul. Inna du'a al-mustamirra alladhi natadarra'u bihi silahul mu'minina. Apa artinya kalimat ini? sesungguhnya doa Sesungguhnya doa yang terus-menerus yang kita Hmm, yang husuk dengannya harus merupakan senjata orang mukmin. senjata bagi orang-orang mukmin. Yang kita khusyuk dengannya. Mungkin Ustazah Hikmah ada pendapat lain? Kan menerjemahkan ini bebas ya, gaya bahasanya bebas. Apa? Natadorro'un. Sama doa yang terus-menerus bisa kita tadorro'a itu kan yang khusyuk yang ini. Misalnya kita juga bisa artikan yang kita panjatkan. Yang kita panjatkan karena tadarruk di hadapan Allah itu kan artinya mendekat, mendekat, memohon begitu kan ya. Jadi doa yang terus-menerus kita panjatkan atau doa yang terus-menerus kita sampaikan dengan khusyuk adalah bagaikan ini senjata bagi orang-orang mukmin. Begitu ada isim mausul, harus ada dua hal di sana. Yaitu apa saja? Si mausul itu menuntut adanya dua hal. Apa saja? Fiil, fiil mungkin. Hmm, silah, maksudnya silah, silah dan setiap juga ada silah.
Ngelek Ustazah. Suaranya putus-putus kah? Enggak, Ustazah, terang kok. Tadi pertanyaannya Ustazah apa? Isim mausul itu pasti membutuhkan dua hal setelahnya, yaitu Sila mausul. silah, silatul mausul itu satu ya. Yang satunya lagi apa? Ustazah? Ait. Aid, sahih. Silah dan aid. Si mausul itu pasti ada silah. Ini banyak macet-macet. Silah dan aid. Apa itu silah? Oke, kita bahas. Apa itu silah dan apa itu aid? Sila itu yang menghubungkannya, kalau aid itu kembalinya. Oke, silah itu yang menghubungkan, aid itu yang kembali. Secara bahasa demikian, silah adalah yang menghubungkan. Apa yang menghubungkan? Jadi silah itu adalah teman-teman yang lain yang baru dengar mungkin bisa dicatat, bisa diingat-ingat ya. Silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jadi setelah isim mausul itu harus ada jumlah setelahnya yang dinamakan dengan silah. Silatul mausul. Sedangkan aid adalah sesuatu yang kembali. Apa sih yang kembali ini? Domir yang kembali pada isim mausul. Kalau silah tadi berupa jumlah, aid ini berupa domir. Silah tadi berupa jumlah berarti bisa jumlah ismiyah, juga bisa jumlah fi'liyah. Atau kemudian kalau aid itu harus berupa domir yang kembali ke mausul. Jadi harus cocok domirnya ya dari segi mufrad tathniyah jamaknya atau mudzakkar dan muannasnya itu harus sesuai. Oke, di sini mana silahnya? Natadarra'u. Natadorra'u. Natadarra'u. Naam. Natadorra'u. Kenapa natadorra'u? Karena ini kan kalimah fi'il dan fa'il. Sudah satu paket ya. Fi'il fa'il itu kan satu jumlah. Berarti cocok nih. Ini jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kalau aidnya mana? Hi. Nah, domir hak ini ya, bihi kembali ke alladhi. Jadi misal ada isim mausulnya itu alladzina, maka domirnya harus berupa Bihim. bihim. Nah, teman-teman yang lain bisa mengikuti kan ya. Kalau ada yang kurang jelas, belum paham atau ingin diulangi, bisa tanya saja. Nanti diam-diam malah kelewatan atau belum paham. Eman-eman ya. Kalau ada alladzina, berarti ya Allah tulisannya. Maka domirnya itu bihim. Tapi ini nggak terbatas pada domir ini ya. Bisa berupa domir apa saja, misalnya domir marfu, mansub, ataupun majrur. Misalnya berupa marfu, artinya menjadi fa'il. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu. Sama-sama jamak, ada wawu jamaknya. Atau misalnya, alladzina yadrib, yadribuhum. Atau alladzina yang suruhum, itu mansub. Kalau ini contohnya adalah majrur. Natadorra'u bihi. Bisa difahami ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Saya nggak mau malah justru nanti kurang paham. Dan ini ya ingat ya, setiap pertemuan kita nanti akan berlatih membuat kalimat. Oke, jadi kalau ada yang belum paham, tanyakan saja. Kemudian ada atof. Atof ini kata penghubung ya. Huruf atof ada banyak, ada apa saja yang teman-teman ketahui? Wa. Au.
wawu, au, apalagi Wah. fa, kemudian Suma. summa, Hmm. ada lagi Oh. hatta, Am. ada la, au dan am itu Am. ya, am sahih. Yang menghubungkan bisa dan atau kemudian sehingga itu yang menghubungkan dua kata gitu. Contohnya di sini adalah inna du'a al-mustamirra alladzina tadarra'u bihi wa qira'atal awradi silahul mu'minin. Ataf itu termasuk dalam tawabi ya, yang mengikuti isim lain. Maka dia harus mengikuti i'rab dari isim yang menjadi mabuk yang diikuti. Jadi ada yang namanya huruf ataf, ada yang maktuf. Maktuf itu lafal yang jatuh setelah huruf atofnya. Kemudian ada lagi maktuf alaih, yaitu kata yang diikuti. Yaitu kalau di contoh ini lafal yang mana maktuf alaihnya? Ad-du'a. Ad-du'a. Kita lihat di sini ya, ad-du'a ini mansub fathah. Qira'ata juga mansub. Karena menggunakan Qiraah. nah, huruf atofnya kan wawu ya. Artinya kan dan, berarti dua hal ini sama-sama menjadi pokok bahasan. Inna doa al-mustamirrah, doa yang terus-menerus, yang kita panjatkan, dan bacaan wirid itu menjadi senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi dua hal ya yang menjadi senjata tadi, doa yang terus-menerus dan juga membaca wirid itu. Kalau menggunakan huruf ataf yang lain juga sama ya. Pokoknya ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus sama dalam hal i'rabnya. Dan biasanya polanya pun sama. Misalnya isim dengan isim, fiil dengan fiil. Begitu. Fiilnya pun misalnya fiil mudhari biasanya atafnya dengan fiil mudhari, fiil madhi dengan fiil madhi, fiil amar dengan fiil amar. Biasanya ada polanya seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk menganalisisnya. Yang terakhir ada, yang terakhir apa belum ini? Oh belum. Ada huruf cer, tambahan huruf cer. Ini ya ada di lafal bihi. Jadi huruf cer ini juga pelengkap. Huruf cer apapun, entah itu dia punya fungsi atau makna apa sesuai dengan lafalnya ataupun ini dia menjadi bantuan untuk mutaati. Yang terakhir ada contoh istitsna dan ditambah lagi dengan jumlah fi'liyah. Contohnya, inna du'a al-mustamirra alladzina tadarra'u bihi wa qira'atal awradi silahul mu'minina. Sudah sempurna maknanya. Wala yaf'aluhuma illal mu'minul haqiqi. Dan tidak melakukannya, tidak mampu melakukan keduanya selain orang mukmin yang hakiki. Ada jumlah fi'liyah, ada juga ilah. Tapi ilahnya di sini tidak berfungsi, maksudnya eh, tidak menasabkan lafal setelahnya ya, karena di sini mulghah, apa namanya, istisna mufarragh namanya. Karena didahului dengan nafi. Ini kalau teman-teman pernah belajar istisna, ada macam-macam kan ya. Ada yang Mm-mm. istisnanya itu kalam musbat, Tetap ada yang kalam manfi. Bagaimana? nggak ada nakis ya Ustazah jumlahnya. Iya, betul. Apa teman manfian? Dia butuh pada mustasna minhunya nggak ada. Nah, ini kan karena walayaf alu, failnya layaf alu ini belum ada. Jadi belum ada mustatsna minhu, sehingga lafal setelah ilahnya ini Pada eh, fa'il. ya menjadi fa'il justru, tidak tidak menjadi mustatsna.
Jadi ilahnya itu istilahnya mulugoh atau tidak beramal. Tapi tetap ini ya, maknanya masih tetap kecuali. Baik, itu teman-teman. Sekarang waktunya untuk membuat contoh. Silakan membuat contoh, kemudian dikembangkan dengan beberapa pola ini. Boleh, apa namanya? Boleh milih salah satu, boleh, atau mau semuanya juga lebih baik. Di pertemuan sebelumnya itu, di ketika ini ya, ketika memang pesertanya itu sangat antusias begitu, jadi mereka membuat sama seperti ini. Semuanya ditambahkan. Tapi kalau mau bikin contoh satu atau dua saja juga boleh, nggak apa-apa. Silakan, saya tunggu di kolom komentar atau boleh open mic kemudian menyampaikan contoh yang telah dibuat. Ini contoh-contohnya, teman-teman bisa meniru ini ya, menjadikan referensi. Ini kita masih jumlah ismiyah ya, jangan dulu keluar dari jumlah ismiyah. Jadi mulai dari ini, ide pokoknya, jumlah ismiyah yang basitoh, yang sederhana dulu, terus nanti ditambah naat, atau ditambah idofah, atau isim mausul, atau dan lain sebagainya. Boleh juga ditambah yang lain yang nggak ada di sini juga boleh. Silakan saya beri waktu. Karena saya Tafadhali. dunia sijinul kafir. Adunya, saya pindah ke Word ya. Ini kalau split screen bisa kelihatan nggak? Screen. Ini bisa kelihatan dua-duanya ya. Bisa, saya. Hmm. Oke, ide pokoknya adalah ad-dunya sijnun ya. Kemudian ditambah dengan idhofah ya. Ad-dunya sijnul kafir ya tadi ya. Ad-dunya sijnul kafiri. Eh, si Yang benar itu mukmin ya, mukmin saya. ya. Iya, iya. Mirip artinya dengan contoh tadi. Mukmini betul. Makanya saya itu kok agak aneh ya. Dunia itu penjara bagi orang mukmin karena kita harus sabar, harus menahan diri, menahan hawa nafsu. Justru kalau Ya, bagi saya orang, salah tadi. iya iya. Tapi kita langsung nggak ya, kok ada yang ada ada yang ganjal gitu. Yang lain atau mau ditambah lagi, ditambah amil nawasih atau yang lain. Pengertian Umdatul Alfa, Kalam. Ustadz Ahmad Amiruddin. ya, Ustaz. Umdatul Kalam. Jadi tadi di awal itu kita membahas tentang adanya ini. Dalam teori nahu klasik itu kan ada namanya amil, sesuatu yang mempengaruhi kata yang lain. Amil itu mempengaruhi namanya makmul. Secara bahasa kan bisa terlihat ya, amil itu yang mempengaruhi, makmul yang dipengaruhi. Makmul itu ada dua macam, makmul
Omdah, ada makmul ublah. Makmul omdah itu adalah unsur pokok yang harus ada di dalam kalimat. Misalnya mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il. Ya, marfu'atul asma itu loh. Setelah saya kemarin itu saya sempat apa ya mendapat pencerahan begitu setelah perenungan. Jadi i'rab tiga itu menunjukkan apa ya tingkat urgensi dari isim-isim yang ada di dalamnya. Marfu'atul asma misalnya. Kan memang ini ya sesuai dengan rofa kan tinggi. Nasab itu di tengah-tengah, jar itu yang di bawah. Semua yang menjadi komponen marfu'atul asma itu adalah eh, makmul omdah yang harus ada di dalam kalimat, yang harus ada di dalam kalam. Seperti tadi ya, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il begitu. Kemudian makmul yang ada di mansub itu adalah makmul fudlah. Sifatnya adalah pelengkap. Fudlah itu artinya sisa ya. Apa namanya? Turahan kalau bahasa Jawanya. Sisa atau pelengkap. Nah, mansubatul asma inilah pelengkap. Karena semua mansubatul asma itu biasanya selalu dijelaskan dia datangnya setelah sempurnanya kalam. Misalnya maf'ul bih atau hal atau zorof itu kan didatangkan setelah sempurnanya kalam. Jadi dia boleh ada dan boleh tidak di dalam satu kalimat. Makanya ini dinamakan ma'mul fudlah. Begitu juga dengan mahfudat atau majrurat ya. Ini sifatnya pelengkap. Idofah, mudhof ilaih itu kan ngikut aja dia, ngintil ya ke mudhofnya. Atau majrur, isim majrur itu pelengkap begitu setelah mansubatul asma. Jadi ma'mul umdah itu yang harus ada, yang meliputi marfu'atul asma itu kalau ma'mul fudlah adalah pelengkap. Yang boleh ada dan boleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Begitu Ustadz Amiruddin. Syukran Ustazah. Afwan. Ustazah, bisa nggak misalnya dikasih naat al-ghurur untuk dunia itu, Ustazah? Kata sifat bukan itu, Ustazah. Dunia al-ghurur, dunia yang penuh tipu daya itu Oke, si Jinul Mukmin. al-ghurur itu sepertinya bukannya master ya Ustazah. Dunia mata al-ghurur biasanya kan begitu. Sepertinya gurur itu master. Biasanya kan sifat itu berupa isim sifat kan. Oh, bukan sim sifat jadi itu, Ustazah ya. Sepertinya Master ya. bukan. Mata al-ghurur. Alias tipu daya. Kalau yang menipu apa ya berarti? Kalau yang ditipu kan maghrur biasanya itu atau muhtar sebenarnya. Ini adanya ad-dunya gururun karena gururun itu tipu dayanya, bukan sesuatu yang menipu tapi tipu dayanya. Jadi dia master. Kalau gorurun bisa nggak Ustazah? Gorur. Oh, al-ghurur, na'am. Ini ya justru apa namanya? Berupa sifat musyabahah ya Ustazah ya. Al-ghurur Artinya apa ya? yang banyak tipunya. Ini adalah bentuk apa namanya? Sigot mubalaghah. Misalnya, ghafir itu artinya maha mengampuni. Kalau ghafur yang yang banyak ampunannya, yang maha pengampun. Ghafurun Dan fa'un. hitung gitu ya.
Betul sekali ini ya. Jadi, nah, ad-dunya al-gharu, roru atau ri, Ru Ru, lah. ru. Karena karena menjadi naat rofa. dari mubtada. Nah, Abi. Ya. nah ini kreatif sekali ya. Dari ad-dunya sijinun, ad-dunya sijinul mukmin, ad-dunya al-gharur, sijinul mukmin. Oke, sambil menunggu eh, pengembangan yang lain, ini tadi ada contoh di komentar. Silakan ya teman-teman yang lain bisa membuat contoh juga. Sederhana nggak apa-apa. Nanti kita kembangkan bersama-sama bisa. Kemarin saya sampaikan kalau di Insya ini ya harus aktif membuat tulisan ya. Kalau enggak nanti bukan kelas menulis namanya. Kelas ceramah. Pakai kata-kata yang tadi boleh nggak Ustazah? Boleh. Yang mana? Yang tadi yang Ustazah Hikmah. Oh, mau dikembangkan? Oke, boleh kolaborasi ya ini. Ditambah harfi nasih, biharf nasih. Nah, boleh. Jadi innad dunyal gorur ru tadi apa ya? Si jenul mukminin ya. Mukmini. Ini Si layarnya nggak kelihatan split screen gitu. oh, taruh saya saya pakai HP Kelihatan tapi nggak. kelihatan. Oh iya. Inna Ah, dunya al-gharu. goruro Iya, al-gharura ya. Si jenul. mukmin Inna dunya al-gharura si jenul mukmini. si jenu oh iya iya ya. Mudofile ya. Nah, kita lihat lafal. Ditambah Nah, ditambah apa apa ya? lagi? Ditambah sila gimana Ustazah? Innad dunya al gorur alladzi Boleh. Anas ya Ustazah. Ad-dunya. Berpasangan enggak dengan akhirat Oh, kalau sekarang ini ya. sepertinya alif 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 taknis ya lebih tepatnya. Ad-dunya Dunia ini termasuk muannas ya Ustazah ya? mana sih ya? Berarti al Karena berpasangan Ustazah ya. bukan Dengan Melati ya? neraka. bukan Dengan berpasangan ya. dunia, dengan Kalau dunia karena itu apa? mungkin bisa ini karena alif taknis. Ini kan diakhiri alif, alif taknis. Kalau enggak ini termasuk yang eh, nas yang dinas di Al-Quran. Bukan karena berpasangan. Yang berpasangan itu anggota tubuh yang berpasangan. Oh iya, nah Ustazah. Lupa saya. Misalnya yat tangan, khodun, ainun itu ya. Kalau misalnya neraka itu kenapa dia mau Anas? Itu Karena karena berpasangan dengan bukan karena dinas di dalam Al-Quran, Ustazah. gitu. An-nar, asyamsu, Berpasangan al-ardu, as-sama'u, jiwa jiwa dengan raga itu mau Anas kan? nafsun dan jasad enggak Nafsun kok. jasadun enggak ya? Jasad itu enggak. Oh, Bukan karena selama ini. berpasangan ya, kok bisa dapat info berpasangan dunia akhirat terus apa jiwa raga itu bukan. Yang berpasangan Karena itu pas untuk gitu anggota Ustazah. tubuh. Karena kayak ngepas aja gitu. Berpasangan, berpasangan. Bukan, yang itu tadi ya, neraka, matahari, jiwa, langit, bumi, itu karena dinas di dalam Al-Quran sebagai mu'annas. Yang berpasangan itu hanya anggota tubuh.
yang berpasangan itu dianggap muannas. Mata, tangan, kaki, pipi, paha, siku itu ya. Kalau ini yang sifatnya ad-dunya ini sepertinya ya, kayaknya kalau nggak salah, kalau sigot mubalaghah itu muannas dan mudzakkar tetap sama. Yang ditambah tadi ya, mausul berarti di sini inna dunya al-ghurura allati yang apa? Yang kita tinggali gimana? Yang kita Alati tinggal naskunu biha. Naam, allati naskunu Au biha atau na'isyu. fiha. Enggaknya ini zarfiyah ya. Biha atau fiha. Sijinul mu'minin. Ini ada contoh lagi. Al-waktu athmanu minad zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ini berarti jumlah ismiyah ditambah jar majrur. Ini dari Uti Fatimah Zaidah. Tadi yang dari mana tuh? Dari Uti Fadina Rahma bisa dikembangkan lagi ya. Ini kan masih basitoh ditambah naat misalnya. Nanti kita coba. Al-waktu akmalu minadz zahab. Kalau ini dari Uti siapa tadi? Fatimah Tuzara ya. Madrasatun makanul khairi. Ini lebih tepatnya. Kalau mubtada itu harus berupa isim ma'rifat ya. Kalau ini kan nakiroh ditanwin. Kita ubah menjadi ma'rifat dengan cara ditambah al. Al-madrasatu makanul khairi. Ini jumlah ismiyah yang dilengkapi dengan idhofah. Bagus sekali. Kemudian ini Zainabu mujtahidatun. Oke, kita coba em, kembangkan. Zainabu misalnya ya. eh As-solihatu, si Zainab yang solihah itu loh, mujtahidatun. Perempuan yang giat, perempuan yang rajin ya. Zainabu as-solihatu mujtahidatun. Ada lagi contoh lain? tambahin Ustazah. Tafadhali. Az Zainabu as-solihatu alati Hmm. ja'atni mujtahidatun. As-solihatu allati Alati ni ja'atni mujtahidatun. mujtahid. Zainab si solihah yang datang kepadaku itu adalah, Rajin. nah, perempuan yang giat, yang rajin. Al-waktu athmanu minal zahabi. Ini bisa ditambah amil nawasih. Innal wakta, wakta athmanu minal zahabi. Ada lagi? Yang lain, teman-teman yang lain, ini ada 15 orang loh yang kirim baru cuman berapa tadi? 4 atau 5.
Afan ini mau ngirim tapi nggak ikut dari awal tadi Ustaz. Nggak apa-apa Ustadz, mau bikin kalimat apa nanti kita kembangkan sama-sama. Hmm. Kalau misalnya ad-dawa'u muntafi'un, Kaif? Dawa'u muntafi'un. Oke, kita lihat. Ad-dawa'u muntafi'un. Oke. Muntafi'un. Kalau ini pemilihan katanya ya, muntafiun itu artinya mengambil manfaat. Jadi kalau kita mau mengatakan ilmu, obat itu bermanfaat, itu kita bukan pakai muntafiun tapi Hmm. Nafi'un. nafiun. Nah, ini Nah, perihal sorofnya ya berarti ada wa'u nafiun. nafi'un. Kalau muntafiun itu orang ya yang mengambil manfaat atau yang memanfaatkan. Ada lagi Dawa unafiun linnas. An-dawa'u nafi'un linnas. Nah, Kalau pahit apa Ustazah bahasa Arabnya? pahit, Jadi sifat. Murun. muruna. Berarti obat yang pahit ya. Ad-dawa'ul murru nafi'un linnas. Nah, al-murru. Ad-dawa'ul murru nafi'un linnas. Atau ini bisa begini ya. Kalau ini kan langsung to the point. Kita bisa bikin gini. Ad-dawa'u obat ma'a kaunihi murron nafi'un linnas. Obat meskipun pahit tapi bermanfaat untuk manusia. Ad-dawa'u ma'a kaunihi murran nafi'un linnas. Atau ad-dawa'u walau kana murran misalnya nafi'un linnas. Walau kana. Nah, ini berarti kan kita bebas membuat pola-pola kalimat ya begitu. Tergantung kita mau mengatakan apa begitu. Tadi ada contoh dari kolom komentar al-faslu wasi'un. Wasi'un. Innal fasla wasi'un. Innal fasla al-khamis. Innal fasla thamin wasi'un. Dan lain sebagainya. Kalau paslunya pakai jama ustazah, innal fusulata Oke. Innal fusula. Dibuat jamak ya. Innal wasiat fusula. wasiatan Wasi'ah. tan Kenapa tan? Masih atun. wasiatun Isimnya khobar Wasi'ah. inna. Tun. Khobarnya inna. Nah. Kalau ini al-fusula isimnya inna, wasi'atun khobarnya inna. Kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Innal fusula wasi'atun. Ustazah bagaimana cara mengi'rab yang ada wa Ustazah? Walau Ada kana Pak. murad itu Hmm. kabarnya dua atau gimana itu Ustazah? Oke, khobarnya dua begini ya. Ada wa'u mubtada marfu bidomah. Walau kana, ini kan lau syartiyah ya. Kana ini apa namanya fiil madhi, isimnya berupa fa'ilnya juga ya, domir mustatir. Nah, murron khobaru kana, khobarnya kana ini kan mansub bil fathah. Baru setelah itu nafi'un khobarul mubtada marfu bidom.
Ini jadi memang apa? Menengah-nengahi antara mubtada dan khobarnya. Biasanya disebut sebagai jumlah mu'taridah, jumlah yang menengah-nengahi atau memalingkan mu'taridah itu. Jumlah apa Ustazah? Mu'taridah, jumlah Nah, syukur. mu'taridah itu. Nah, misalnya seperti em, qala ta'ala innallaha ma'as sabirin misalnya, atau itu kan memisahkan antara fiil dan maf'ulnya. Yang memisahkan antara amil dan makmulnya itu disebut jumlah mu'taridah. Ada lagi pertanyaan, Anas? Baik, terima kasih. Em, Mungkin kita cukupkan naktafi li liqaina fi hadhihi lailah. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Amin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni istimi'akum wa musyarakatikum. Syukri. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.